Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Oke, pada materi kita kali ini adalah bagaimana caranya kita untuk meningkatkan birahi pada murai yang baru lepas trotol ataupun baru menuju ke pastol ya, teman-teman. Oke, kita akan kupas tuntas selanjutnya. Banyak yang tanya ke saya, "Bang, bagaimana sih caranya agar murai pastol saya itu bisa gacor di rumah? Atau setidaknya birahinya itu bisa enak lah gitu ya buat hariannya di rumah." Nah, jadi gini teman-teman, banyak kejadian pada saat kita mulai melakukan proses mutasi trotol yang terakhir, artinya yang terakhir itu adalah pada saat proses trotolnya itu sudah ambrol 100% dan burung trotol tersebut sudah mulai dorong bulu menuju ke pastol. Itu biasanya ada beberapa penanganan atau beberapa rawatan yang salah, teman-teman. Kenapa saya bilang salah? Karena banyak kejadian dari teman-teman yang bertanya ke saya bahwa pada saat proses tersebut terjadi, mereka malah tidak memberikan extra fooding yang mencukupi untuk kebutuhan si trotol tersebut. Malah bahkan dikurangin sampai di-dropin, teman-teman. Nah, inilah yang menjadi problem teman-teman yang punya masalah seperti tadi. Saat mulai trotolnya sudah pastol, birahinya benar-benar masih nol. Jadi tidak burung lebih banyak diam, burung tidak banyak ngeplong, lebih banyak ngeriwik, dan juga fighternya tidak mulai nampak gitu ya, teman-teman. Untuk itulah banyak yang eh, mengira bahwa rawatan mereka dengan cara seperti menurunkan IF pada saat trotol proses mutasi ke pastol tersebut berlangsung itu adalah cara yang efektif. Ternyata belum tentu seperti itu ya, belum tentu nanti pada saat pastol akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Burung cepat gacor, suaranya udah mulai ngeplong dan sebagainya. Nah, teman-teman, jadi permasalahan tersebut diakibatkan adalah salah pola rawat ya, teman-teman ya, pada saat mulai trotol terakhir ya, trotol terakhir mutasinya itu banyak yang menurunkan IF-nya. Nah, jadi sebaiknya menurut saya jika memang tujuannya pada saat pastol itu ingin burung cepat-cepat berkondisi atau cepat-cepat kondisi birahinya cepat-cepat nyampe, itu sebaiknya pada saat proses terakhir mutasi trotol itu extra foodingnya justru ditambah, teman-teman. Mungkin ditambahkan dan misalkan jangkriknya biasanya 10 10 ya mungkin ditambahkan 22 jadi 12 12, dan juga ditambahkan juga additional extra fooding yaitu kroto ya, tiap 2 hari sekali ya, tiap pagi 2 hari sekali sesendok teh kecil aja, dan juga seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali ditambahkan dengan cacing tanah, teman-teman. Nah, kenapa sih saya selalu pakai cacing? Seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya di video-video saya yang lain, manfaat cacing itu banyak, teman-teman. Jadi manfaat cacing itu selain bisa membentuk postur tubuh karena proteinnya cukup tinggi, manfaat cacing yang lain adalah dapat membuat bulu-bulu itu akan lebih fresh, teman-teman. Akan lebih apa ya, akan lebih pekat, akan lebih fresh, dan juga bisa membuat ekor trotol itu pada saat pastol itu bisa panjang, teman-teman. Walaupun memang pada dasarnya kalau panjangnya sampai kelewer itu kan hubungannya dengan trah ya, dengan trah indukan. Tapi manfaat cacing ini bisa untuk memaksimalkan ekor dari si murai trotol tersebut menuju ke pastol. Itu loh, teman-teman. Makanya saya selalu memakai extra fooding tersebut untuk harian trotol saya gitu. Karena aman untuk dipakai dan efeknya pada saat pastol pun juga baik gitu. Burung akan lebih cepat gacor, lebih cepat birahinya akan lebih cepat dapet gitu ya, teman-teman ya.
Nah, tinggal nanti bagaimana teman-teman melakukan proses penjemuran. Nah, pada saat proses mutasi terakhir itu berjalan, IF-nya kita tambah, kita penuhin semua IF-nya, dan burung sudah mentok, ekornya sudah mentok, sayapnya sudah mentok, semuanya sudah 100%, barulah mulai kita proses penjemuran. Nah, proses penjemuran ini juga jangan sampai salah teman-teman, ya. Banyak juga dari teman-teman yang menanyakan ke saya bagaimana sih proses penjemuran pada saat murai lagi lepas trotol. Karena mereka langsung dijemur, digeber ya. Jadi baru 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 1 minggu lepas trotol, langsung dijemur digeber 30 menit sampai 1 jam. Nah, alasannya mereka adalah supaya burung cepat fighter. Nah, itu salah teman-teman. Jadi sebenarnya proses penjemuran atau pola penjemuran pada saat lepas trotol itu teman-teman tuh harus bertahap. Tidak bisa langsung digeber sekian menit ya, sekian puluh menit, sekian jam gitu. Itu nggak boleh teman-teman karena satu, bulu burung masih basah. Yang kedua, kondisi burung pada saat dia lepas trotol itu kan butuh menguras stamina yang cukup banyak ya, sehingga kondisinya belum begitu fit ya. Itulah alasannya kenapa tidak boleh langsung digeber untuk penjemuran. Jadi penjemuran yang ideal adalah setiap pagi dikeluarkan, matahari baru terbit. Step pertama, 1 minggu pertama itu adalah dijemur tipis-tipis dulu teman-teman. Ya, asal anget. Berapa lama tergantung dari berapa terik mataharinya ya. Kalau matahari pagi kan kita belum bisa menentukan seterik apa gitu ya. Tapi kalau saya itu untuk matahari step pertama itu ya, untuk penjemuran step pertama itu saya paling sekitar 5 menit teman-teman. 5 menit saya jemur. Step pertama di 1 minggu pertama itu setiap pagi saya jemur 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Setelah habis dijemur barulah kita kasih IF teman-teman. Setelah kita kasih IF, semua IF semua dimasukin, kita angin-angin sebentar sampai dia makan habisin IF-nya. Setelah dia sudah habisin IF-nya baru saya full crawdon dan full masterin lagi. Sebegitu aja seterusnya. Nah, di minggu kedua nanti saya naikin stepnya penjemurannya. Dari 5 menit misalkan, saya tambahin jadi 5 menit lagi. Nah, 10 menit. Nah, 10 menit saya jemur tuh selama kurang lebih ya 1 minggu lebih dikit lah ya. Nah, itu nanti saya jemur selama 10 menit. Tetap matahari baru terbit. Matahari pagi itu sangat bagus teman-teman buat pertumbuhan tulang ya, buat menguatkan tulang-tulang murai muda. Nah, lalu setelah proses itu berjalan, kita masuk ke step 3 dari pola penjemuran ya. Itu kita tambahkan menjadi 15 menit, teman-teman. Ya, itu kan burung sudah hampir 1 bulan ya jatuhnya. Sudah hampir 1 bulan, kita tambahkan jadi 15 menit. Nah, 15 menit sampai akhir bulan ya, kita lakukan proses penjemuran 15 menit sampai akhir bulan. Setelah itu barulah kita mulai proses step yang lebih tinggi lagi, yaitu penjemuran yang lebih optimal ya. Yang lebih optimal itu misalkan kita naikkan durasi penjemurannya itu menjadi 20 menit teman-teman. Ya, sama penjemurannya harus tetap matahari pagi teman-teman. Ya, maksimal itu jam 9. Ya, matahari pagi itu maksimal jam 9. Lewat dari jam 9 mataharinya sudah tidak bagus, sudah tidak baik teman-teman. Ya, bukannya tidak baik ya, maksudnya sudah terlalu terik ya. Lewat dari jam 9 itu sudah terlalu terik, dan ini karena ini bulunya 1 bulan itu masih setengah basah ya. Jadi sebaiknya jangan sampai over ya. Penjemurannya itu jangan sampai over. Jadi harus teman-teman perhatikan juga. Nggak kepengen juga kan punya burung baru pastol tapi bulunya sudah pada kering. Ya, sudah pada kering dan parahnya itu akan jadi pecah-pecah gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan juga teman-teman. Nah, setelah proses sudah 1 bulan pola penjemuran step by stepnya, nah mulailah kita melihat apakah burung tersebut sudah mulai gacor ya, sudah mulai angkat gacor, responnya sudah mulai bagus atau tidak. Kalau memang responnya sudah mulai bagus, fighternya sudah mulai tampak ya, sudah respon fighternya sudah mulai oke. Lalu juga burung sudah mulai ngeplong ya, ngeplongnya sudah enak. Kita lihat juga apakah ngeplongnya ini memang sudah dalam kondisi fit atau tidak teman-teman. Karena balik lagi
setiap burung itu akan beda-beda teman-teman. Ya, ada yang 1 bulan cukup buat mengkondisikan staminanya dia atau mengkondisikan tubuhnya si burung itu. Ada juga yang membutuhkan lebih dari 1 bulan. Ya, jadi teman-teman yang merawat yang harus memperhatikan apakah sudah ideal badannya, sudah enak, sudah fit ya. Dari cara dia beraktivitas, dari cara dia bunyi, ya, dari volumenya, itu semua bisa kita analisis ya teman-teman. Apakah dia burung tersebut sudah oke atau belum. Nah, kalau memang masih belum, tenaganya masih kurang, volumenya juga masih kurang bersih, artinya masih perlu kita kondisikan lagi teman-teman. Ya, setiap hari prosesnya itu akan tetap berubah. IF pun juga akan berubah teman-teman. Semakin seiring murai itu terus meningkatkan kegacorannya, meningkatkan birahi dan emosinya, ya, IF pun harus kita menyesuaikan. Ya, yang tadinya kita geber, lama-lama udah mulai kita masuk ke settingan teman-teman. Mencari settingan yang tepat ya, mencari settingan yang tepat. Tapi balik lagi, prosesnya itu harus didahulukan dulu. Ya, proses yang tadi, step by step pola penyemurannya, ya kan, step by step pemberian IF-nya itu harus dilakukan dulu. Ya, nanti masuk ke tahap selanjutnya adalah tahap untuk mencari settingan harian. Karena ini penting, settingan harian itu sangat penting bagaimana murai tersebut kita optimalisasikan per setiap harinya. Sehingga pada saat nanti teman-teman mau coba untuk lombakan atau mencoba untuk gantangkan, teman-teman itu burung tersebut sudah proper teman-teman. Ya, hariannya di rumah itu sudah proper. Jadi kita tinggal set di lapangannya. Itulah kenapa pentingnya untuk kita menjaga pola perawatan di harian ya untuk murai muda terutama. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan bahas mengenai bagaimana cara men-setting hariannya ya. Untuk mencari tahu settingan hariannya. Setelah pola rawatan yang tadi saya bahas itu sudah teman-teman lakukan. Oke, teman-teman. Tunggu video selanjutnya dari saya. Kalau ada yang mau komen, jangan lupa tulis aja. Dan juga kalau suka, teman-teman bisa like dan share ya. Thank you.